Oke, baik ya. Jadi kita bahas soalnya. Kita bahas soalnya. Mudah-mudahan nanti soal ini ada yang mirip dengan soal-soal ulanganmu ya. Baik. Sudah terlihat, Dek, soal-soal mengenai ini semua, Dek? Sudah? Ryan? Halo, Ryan? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah, Kak. Oke, baik. Nah, kalau misalnya Sudah terlihat. Ya, sudah Ya, terlihat, sudah. Pak. Sudah, Kak. Oke, baik. Nah, langsung nih, Ya, Ryan. sudah. Coba kita bahas satu persatu. Kalau ini kan nomornya kita mulai dari nomor paling mudah dulu nih, ya. Nah, kalau soal nomor 1 ini kan sebenarnya ini sudah kita bahas ya, Ryan, ya, di pertemuan pertama. Ya, menurut Ryan ini jawabannya apa, Dek? Ayo, ahli sitologi. Tahu sitologi kan, Dek, kan? Ryan? Iya, Kak. Oke. Nih, nomor 1 ini kira-kira jawabannya apa nih? Ryan dulu nih, baru ke Holmes nanti. Kira-kira yang mana nih? Robert Hooke kali ya? Robert Hooke ya. Menurut ini menurut Ryan ya. Ini menurut Ryan ya. Iya, Baik. Robert Hooke kayaknya. Oke, baik. Ini kalau Holmes minggu lalu ya. Ini kan bicara tentang ini, Dek. Ini semua adalah orang-orang yang berbicara atau ini semua adalah orang-orang yang berbicara tentang teori sitologi atau ahli-ahli sitologi ya. Ini semua ahli sitologi ini semua. Halo Fabian, oh belum. Oke. Nah, kita bahas nih satu persatu nih. Kira-kira si Robert Brown apa ya? Robert Hooke, Robert Brown apa? Nah, coba kita baca soalnya ya. Ahli sitologi yang menyatakan bahwa sel itu unit pertumbuhan. Nah, di sini dia, Dek. Di sini dia ya. Kuncinya adalah di sini, unit pertumbuhan. Nah, kalau kita bicara tentang unit pertumbuhan, kira-kira Ryan tahu arti yang namanya pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah ada yang bertambah kan, Dek? Ya enggak? Iya, benar. Ya, Fabian sudah ada tuh. Hai, Fabian. Halo, Kak. Hai, ada yang bertambah ya. Yang bertambah itu apa? Yaitu jumlah sel. Jumlah selnya yang bertambah, Dek ya. Nah, bagaimana sel ini bisa bertambah? Yaitu dengan cara membelah. Karena sel ini bisa bertambah, makanya ada teori yang mengatakan bahwa teori ini mengatakan bahwa selula. Artinya ini adalah bahwa sel itu berasal dari sel juga. Berarti kalau misalnya kakak gambarkan ini sel, kemudian sel ini membelah menjadi 2 sel. 2 sel membelah menjadi 4 sel dan seterusnya. Artinya dari satu sel bisa melakukan pertambahan. Iya kan? Nah, ini artinya mengalami pertambahan plus ya. Nah, berarti kalau bertambah itu namanya adalah pertumbuhan. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini kalau kamu ingat minggu lalu yang mengatakan ini adalah si Rudolf Virchow ya. Yang mengatakan ini adalah Rudolf Virchow. Nah, yang ini semua Robert Hooke ini, jadi jawabannya adalah dodol ya. Robert Hooke ini kan adalah penemu sel, Ryan. Ini kan penemu sel. Dia penemu sel. Ya, di mana dia menemukan bahwa sel itu adalah kotak-kotak kecil. Nih, kotak-kotak kecil. Nah, kalau Theodor Sechauer, dia mengatakan, Theodor Sechauer ini, dia mengatakan bahwa sel itu adalah unit struktural, struktural maupun unit fungsional. Gitu kan? Nah, kalau Robert Brown ini adalah teori yang mengatakan bahwa di dalam sel itu terdapat namanya yaitu protoplasma, gitu ya. Jadi ini adalah penemu yaitu protoplasma.
yaitu cairan-cairan sel seperti minggu lalu yang kita bicarakan. Louis Pasteur ini bukan ahli sel, ya. Louis Pasteur ini adalah ahli bioteknologi, kira-kira seperti itu. Jadi ini jawabannya adalah ayam, begitu ya. Oke, Fabian? Ya, Kak. Iya, oke Ryan. Oke, Kak. Oke, Fabian kapan ujian, Dek? Fabian. Yang bab ini, Kak. Nah, Yang bab ini udah, Kak, kemarin, Kak. kok nggak dihubungi Kak Holmes kemarin? Bagus kok, Kak, nilai, Kak. Mantap gitu. Kalau ada masalah-masalah langsung minta ke Kak Tomo nomor Kak Holmes ya. Siap, Kak. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang nomor 2. Coba si Fabian dulu. Ya, nomor 2. Nomor 2 ini apa jawabannya, Fabian? Itu, Pak, omerisme, Kak. Digedein dulu. Apa? Organisme. Bentar. Ya, Coba. ganggang itu apa, Kak? Ganggang. Ayo, ganggang pelajaran kelas 10 loh ini. Ganggang itu masuk kemana? Itu adalah protista yang mirip tumbuhan. Itu ganggang. Ayo, apa jawaban kamu? Ini kalau kamu tahu apa perbedaan itu, jadi ini topiknya adalah kamu memahami yaitu perbedaan antara perbedaan nih antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, di situ kalau kamu sudah tahu perbedaannya ini, minggu lalu ini sudah kita bahas nih, maka soal ini bisa kamu kerjakan. Begitu kan? Apa jawabanmu, Fabian? Jamur tempe. Jamur tempe. Oke, kalau Ryan, jawaban kamu apa, Dek? Ini Fabian. Tadi. Ryan? Bintang laut kayaknya. Ini Ryan, bintang laut. Oke, baik. Coba ya. Baik, kita lihat. Nah, salah satu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang pertama adalah bahwa sel hewan kita tinjau dari pertama dinding selnya. Itu kan minggu lalu ya. Nah, dinding selnya itu yang mana sih, Kak? Yang ini yang Kakak gambarkan minggu lalu. Ini inti, ada di sini dinding sel. Ya kan? Di sini nanti ada membran sel. Kan gitu ya. Nah, ini dia dinding selnya ya. Nah, dinding selnya itu yang punya hanya sel tumbuhan, Dek. Ingat ya. Nah, sel hewan nggak punya dinding sel. Itu aja. Kan di soal ini coba lihat. Organisme berikut ini yang tidak memiliki dinding sel. Yang tidak berarti sudah pasti ini sel Hewan. Iya, sudah pasti sel hewan, gitu kan. Nah, tinggal kita lihat yang mana di sini hewan, yang mana tumbuhan. Bintang laut. Iya, bagus ya si Ryan yang benar. Ini ya bintang laut, di sini hewan. Kalau bakteri kan tumbuhan ya, Dek ya. Jamur juga tumbuhan dia. Ganggang juga tumbuhan gitu. Ini termasuk sel tumbuhan semua. Jadi kalau yang ini pasti memiliki yang namanya dinding sel. Pasti itu ya kalau kamu masih ingat pelajaran kelas 10. Oke. Baik ya. Berarti 1-0. Kita buat ya. Saya nanti nih 1-0. Ini nanti saya catat dulu sini ya. Ryan, saya ambil dulu. Si Ryan, tadi kan nomor 1 si Fabian salah. Si Ryan salah. Si Fabian sekarang kita kasih. Ternyata si Fabian juga salah. Si Ryan yang benar. Berarti 1-0 skor kalian ya. Oke, coba nih selanjutnya. Paham ya, Dek, soal nomor 2 ini ya? Ya. Oke, coba nih soal nomor 3. Sekarang Ryan duluan. Ryan duluan. Ayo. Apa Ryan? Mitokondria kayaknya, Kak. Ini Ryan. Fabian? Sabar, Kak. Ayo. Jangan lama-lama.
gitu kan? Jangan lama-lama. Ayo. Yang mana? Yang mana? Ayo, Fabian. Fakola. Enggak jadi Kak. Ayo, harus cepat-cepat. Lisosom. Oke. Boleh sama ya, boleh sama ya kalau misalnya Iya, itu sama ya. Oke, ini Fabian. Kita lihat siapa yang benar ya. Baik. Coba lihat sel spermatozoa. Nih kakak gambarkan sel spermatozoa biar kalian langsung ingat. Nanti sel spermatozoa itu ada gini deh. Oke. Kan gini ya gambarnya ya. Nanti di sini ada bagian-bagiannya nih. Di sini ada bagian seperti ini. Nanti di sini ada DNA-nya. Oke. Nah, kita lihat dulu ya. Apa bagian-bagiannya. Nih. Yang pertama, ini namanya bagian kepala. Ya, kepala sel sperma ini ya. Nih, kepala. Ujungnya ini namanya adalah daerah akrosom. Boleh ganti jawaban nggak Kak? Yang udah lewat dong, udah lewat. Jadi. Lupa Udah sih lewat. Kak. Baru Oke. ingat. Ini namanya apa ini? Ini bagian tengah ya. Ini bagian tengah. Oke, ini bagian ekor. Ayo. Nah, kita lihat satu persatu. Di ekor ini kan nggak apa-apa kita bahas secara panjang. Ekornya ini kan berfungsi untuk alat geraknya, gitu kan? Nah, kemudian di bagian tengah ini ingat ada kita jumpai di sini namanya mitokondria. Ya kan? Nah, mitokondria dan mikrotubulum. Mitokondria ini berfungsi untuk apa? Nah, ini mitokondria ini masih ingat ya? Ini berfungsi untuk menghasilkan namanya ATP, adenosin trifosfat itu disebut juga dengan energi. Di bagian kepalanya ini apa kita jumpai, Dek? Ada kita jumpai namanya DNA atau kromosom, gitu ya. Nah, enzim ini apa sih? Enzim ini adalah kromosom ini adalah enzim. Fungsinya ini kalau kromosom tahu lah ya fungsinya ya. Kromosom ini kan pembawa sifat keturunan ya. Nih, pembawa sifat keturunan. Nah, kalau ini enzim ini nanti yang akan berfungsi merusak. Nah, ini adalah berfungsi untuk merusak yaitu lapisan pada ovum gitu ya. Jadi ingat aja, ini bergerak berarti memerlukan energi, gitu kan? Berarti jawabannya adalah mitokondria. Oke. 2-0 ya. Ada pertanyaan soal ini? Tidak ada. Oke, aman ya. Fabian, aman ya? Alfian lagi ambil Gojek bentar katanya, Kak. Oh, ambil Gojek ya. Dia makan-makan sendiri dia ya. Yang Fabian ini, iya. Kalau si Ryan udah makan? Udah, Kak. Wush, mantap deh. Oke, baik. Lanjut ya, Ryan ya. Oh, Fabiannya belum ya. Oh, ini sekarang giliran si Fabian ya, sekarang duluan ya. Iya, Kak. Tapi sampai nomor ini bisa deh ya, Ryan ya. Ya, bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Oke, nanti kita skip deh nomor ini. Kita nggak usah hitung. Nah, nomor 4 ini, Fabian. Ryan, coba lihat. Perhatikan, ini kan gambar membran sel, ya. Coba, Ryan, yang mana nih? Ayo. Itu nomor satunya kemana, Kak? Nggak kelihatan. Nomor satunya ini nggak kelihatan ya? Coba, tak perbesar dulu. Ini kelihatan nggak? Tadi Oh, jawaban ya. apa Kak? Yang nomor 3 Kak? Nomor 3. Ini Ya. tadi. Tar. Oh. Ini tadi pembahasannya. Jawabannya adalah
Mitokondria. Mitokondria. Iya, yang ada pada bagian tengahnya. Bagian tengah sel sperma itu ya. Oke, Fabian? Oke? Iya, Kak. Oke, baik. Sekarang coba saya lihat dulu selanjutnya. Ini nomor 4. Ryan dulu. Mana nih Ryan jawaban kamu? Eh, Yang mana? yang C kali ya. Oke. Yang C kayaknya. Yang C. Oke, nggak boleh lama-lama ya. Biar langsung kita batasi waktunya hanya paling lama 15 detik. Ini Ryan. Fabian yang mana nih? Fabian? Oh iya, Kak. Yang Bentar, mana? Kak. Coba. Oke, 10 detik ya. Ya. 15 detik, 15 D, detik. Kak. D, Kak. D. Oke, coba. Dia ini D. Baik, langsung ya. Ini si Fabian. Diganti, Baik. Kak. Jadi A, Kak. Kamu apa jadinya? Jadi A aja, Kak. Yakin? Nggak jadi. D aja. Dia si Fabian. Si Fabian ini dia bimbang dia. Si Fabian ini nanti kalau ada si Luna Maya sama Cutari dia bingung memilih. Ah Luna Maya, ah enggak Cutari, ah enggak Luna Maya katanya. Gitu si Fabian ini. Ya, ragu dia ya. Baik. Baik, kita bahas ya. Tahu ini gambar apa kan, Dek kan? Ini gambar apa, Dek ini? Masih ingat? Membran? Membran sel. Iya, ya, masih ingat kan? Ini adalah membran sel. Oke, nih, baik. Masih ingat membran sel itu tersusun atas apa atau strukturnya dulu deh. Nih, struktur dari membran sel itu ya terdiri dari namanya lipoprotein. Nah, apa ya lipoprotein itu? Masih ingat gak ya kalian ya? Lipoprotein itu berarti terdiri dari nih, lipo berarti itu lipid. Nah, lipid, oke, dan terdiri dari protein. Jadi itu dia. Masih ingat ya fungsi membran sel ya? Itu kan membran sel ini kan adalah sebagai lapisan yang tempat pertukaran zat makanan, gitu ya. Nah, nanti ada hubungannya banyak banget soal ke sini. Nah, lipid ini kan disebut juga dengan lemak ya, namanya lipid berarti lemak deh ya. Oke, lipidnya itu si lemak itu apa saja sih? Contohnya di sini, kalau misalnya kita lihat pada membran sel, gitu ya. Ya contohnya nanti ada kita jumpai yang pertama yaitu fosfolipid. Namanya lipid ya, fosfolipid. Berarti kalau fosfolipid deh terdiri dari ya pokoknya yang ada lipidnya. Berarti terdiri dari ada fosfat dan lipid. Ingat ya. Jadi kalau nanti dikatakan fosfolipid, jangan bingung. Fosfolipid itu mana nih? Fosfolipid berarti ini ada fosfat, dan ada lipid, gitu ya. Nah, kalau nanti Kak Holmes gambarkan ini kepalanya si fosfatnya, gitu ya. Nah, ini bagian ekornya kayak gini. Ini nanti adalah si lipidnya. Jadi fosfolipid, gitu ya. Nah, apalagi nih yang ada? Ada nanti namanya deh glikolipid. Glikolipid berarti terdiri dari apa deh? Glukosa dan lipid, gitu ya. Nah, di sini enggak, nanti kita lihat. Nah, ada namanya kolesterol. Kolesterol ada juga di sini. Ya. Nah, kemudian protein ada apa saja protein? Proteinnya nanti ada 2 macam, Dek. Ada 2 macam. Nih, ada 2 macam. Nanti ada protein namanya protein integral ya. Ada protein integral, ada namanya protein perifer ya. Nah, protein integral berarti dia yang masuk ke dalam.
Kalau perifer dia yang di pinggir. Berarti ini letaknya proteinnya di permukaan. Nih, di permukaan. Kalau ini letaknya di masuk. Masuk ke dalam. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang ini namanya protein. Ini namanya protein. Ini protein. Kalau hanya protein dia masuk ke dalam kayak gini, ini namanya integral. Kalau hanya di pinggir gini nih, ini namanya protein juga ya. Ini namanya protein perifer. Nah, kalau ini integral. Nah, kepala-kepala gini tadi apa namanya? Fosfat. Tapi kalau semua dia namanya fosfolipid. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini ada protein, ada gambar gini. Nah, ini namanya adalah glikoprotein. Oke? Nah, ini namanya glikoprotein. Nah, karena dia si protein perifer berkaitan dengan lipid. Ini kan ada glukosa, berarti ada glikoprotein. Ada glikoprotein, ada glikolipid. Kalau glikolipid, kalau Mas gambarin, di sini dia nanti. Nah, jadi di sini. Dari sini nanti dia gambarnya kayak gini nih. Nah, oke. Nah, ini namanya glikolipid karena dia berhubungan dengan menyatu dengan si lipid. Gitu. Berarti nomor 1 ini adalah fosfolipid, yang kedua integral. Jawabannya dodol. Fabian yang benar. Gitu kan? Nah, oke, 2-1 skor. Udah kayak Barcelona Madrid ini ya. Sukanya kalian bola, Dek? Basket saya, Kak. Hah? Saya basket. Basket. Ryan apa? Nggak ada, Kak. Bulu tangkis? Enggak. Nggak. Bola enggak? Nggak juga. Lah, Ryan ekskulnya di sekolah apa dulu? Dulu. Atau ini memanjakan wanita aja? Nggak dua-duanya, Kak. Enggak, kalau Kak Holmes dulu waktu anak sekolah, kalau kalau enggak ada ekskul Kak Holmes, ya itu ditanya guru, apa berarti ekskulmu? Memanjakan wanita aja, Bu. Saya bilang, habis itu saya dilempar pakai penghapus. Gitu ya. Jadi ekskulnya memanjakan wanita. Terus gimana caranya? Yaitu pas ekskul teman-teman, wanita-wanitanya di kelas kita manja-manjain aja. Caranya gimana? Kita disuruh-suruh, beli ini dong, beli dong. Itu artinya sekarang bucin itu namanya. Bucin. Bucin namanya itu, benar ya. Baik, untuk soal nomor 4 ini oke? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, nanti kalau butuh nanti untuk pembahasan ini kan kita rekam nih. Nanti boleh kalian cek lagi ya. Oke deh, sekarang kita soal nomor 5. Ini kesempatan buat si Fabian. Nomor 5, Fabian. Waduh. Waduh, katanya. Ayo, Fabian. Si Ryan kemarin pengen jadi ini kan, apa namanya? Ilmu komputer kan Ryan kan? Iya, Kak. Si Fabian pengen jadi apa? Nanti Sama, kuliahnya? Kak. Mau ngambil ilmu komputer juga saya, Kak. Oh, ilmu komputer di UI ya? Iya. Oh, Tapi nggak mantap. tahu bisa apa enggak. Bisa lah. Apa yang kan bisa. Dulu kita sama Kak Tomo sama teman-teman yang lain di sini banyak yang diluluskan ke UI sana. Ilmu Saya cek, komputer ada lagi, ha? Saya cek, Kak. Ini kamu apa? Cek. Yakin? Nah, coba kita ganggu dulu dia. Yang mana? Yang bener? Gak ada ini. Gak yakin sama jawabannya ini kan? Yakin, Kak? Yakin, C. Yakin, ya. Oke, ini Fabian nih. Ryan yang mana nih, Ryan? Yang mana, Ryan? Saya yang C juga, Kak. Oh, yang C juga. Oke, baik. Gak apa-apa, sama. Nggak harus beda kan? Oke, berarti Fabian dan Ryan sepakat ini katanya adalah C. Baik, kita lihat ya. Ya.
Ini gambar sel hewan sudah pasti karena sudah ada pada soal gitu ya. Tapi kalau nggak ada pada soal ini disebut sel hewan ya pasti harus tahu dong perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan ya kan dari segi gambar gitu ya. Kalau sel tumbuhan dia kotak ya karena ada dinding selnya kan gitu ya. Nah, ini sudah pasti sel hewan walaupun di gambar disebutkan. Baik, kita lihat. Berarti di dalamnya ada organ-organnya. Ini yang bentuknya sosis. Mitokondria. Ya kan? Jadi memang kalau belajar sel itu deh kalian harus mengenal organ-organel sel gambarnya gitu. Yang ini apa namanya ini ya? Ini namanya adalah nih sentriol atau sentrosom. Nah, coba saya buat lagi nih. Misalnya ya. Ini adalah X. Ini Z. Ini W. Kemudian yang mana lagi nih? Ini X. Apa nih? Q. Kemudian saya tambahin mana lagi? Ini sama, ini sama. Ini S. Kemudian ini R. Woyo, ya. Nah, harus tahu deh ini apa-apa saja. Ya dong. Nah, ini kan kalau masih ini namanya deh badan Golgi. Gimana Kak cara membedakan badan Golgi dengan ini nih? Sama ada belokan nih kan gitu kan? Ini kan namanya retikulum endoplasma. Cara membedakannya. Ya, retikulum endoplasma dia ada dua jenis. Lihat, dia ada retikulum endoplasma yang kasar, ada retikulum endoplasma yang halus. Yang kasar dia yang punya granula, butir-butir. Berarti yang butir itu namanya adalah ribosom, organel sel juga. Nih, si ribosom nih ada butir-butir. Kalau yang halus kayak gini, yang ini namanya adalah RE halus. Di sini berarti tidak ada ribosom. Itu dulu perbedaannya. Nah, sementara yang ini badan Golgi, coba lihat badan Golgi. Di sini ada butir-butiran. Nah, ya, dia langsung penuh dia belokan kayak gini dan dia lebih rapat daripada si retikulum endoplasma. Baik. Nah, yang S, ya ini yang S tahu lah ya. Ini adalah nukleus. Nukleus. Oke, ini apa sih namanya nih? Ini namanya mikrotubulus. Oke, ini namanya apa? Ini namanya adalah, ini apa namanya? Lisosom. Oke, baik. Nah, kita lihat fungsinya masing-masing ya. Kalau mitokondria adalah soal yang sangat umum deh ya. Ini adalah tadi menghasilkan ATP, penghasil energi. Itu fungsinya ini, ya. Kalau badan Golgi itu fungsinya untuk pembuangan, ekskresi, ya. Lisosom fungsinya apa? Pencernaannya, pencernaan selnya. Pencernaan sel. Apalagi ya? Nukleus inti berarti ini adalah yang mengatur, ya, pusatnya yang mengatur aktivitas dari semua sel. Nah, mikrotubula ini apa fungsinya? Ya, ini adalah pemberi bentuk, nih, bentuk sel dalamnya supaya dia tetap, ya. Kemudian RE apa? Nah, kalau RE kasar, kan kalau ribosom masih ingat ya, ribosom itu kan fungsinya adalah untuk sintesis protein, oke? Nah, berarti kalau RE kasar, karena ada ribosom, dia nanti yang akan sebagai alat transportnya deh. Transportasi hasil dari si ribosom, yaitu hasil sintesa protein. Nah, kalau si RE halus ini untuk sintesis. Sintesis itu membentuk ya, sintesis lemak. So, kamu perhatikan XY, X adalah mitokondria, Y ini adalah sentrosom. Sentrosom ini adalah membantu sel saat membelah,
yaitu pembelahan sel. Begitu ya. Jadi bisa kita perhatikan X berarti dia respirasi. You know kenapa bisa respirasi? Karena mitokondria ini kan mampu berrespirasi dengan tujuan apa? Menghasilkan energi. Iya, begitu ya. Makanya dia dikatakan disebut juga sebagai tempat oksidasi makanan, pembakaran. Jadi respirasi sel dengan cara oksidasi makanan menghasilkan energi. Nah, berarti bisa dong respirasi X, Y adalah pembelahan. Jawabannya adalah dodol. Kalian kena prank. Any question for this number? Enggak, Kak. Enggak ya? Aman ya? Untuk nomor 6 bisa dong. Nomor 6. Nomor 6 bisa terjawab. Enggak usah saya lemparkan ke kalian. Nomor 6. Ribosom tadi untuk sintesis protein. Di sini kan? Respirasi adalah mitokondria. Badan Golgi adalah untuk sekresi dan ekskresi. Iya, nih. Nah, jawabannya ini ya. Mikrotubul tadi untuk bentuk sel. Lisosom untuk apa lisosom? Pencernaan sel. Berarti jawabannya ini adalah C. Oke? Bisa deh ya? Oke? Ya, nggak bisa, Kak. Oke, bagus. Pertandingan sementara masih 2-1. Baik, ini nomor 7, nomor 8, nomor 9. Kalian pikirkan dulu deh. Kelihatan nggak deh? Tar. Saya enterkan dulu ya. Sebentar dulu. Saya edit dulu sebentar biar dia satu ini. Soalnya Kak Holmes ada panggilan nih, Dek. Panggilan alam. Tahu panggilan alam, Dek? Wush, langsung tahu dia panggilan alam. Kak Holmes tadi baru ini deh, baru olahraga, makanya jadi bawaannya. Oke, nomor 7, nomor 8. Saya tunggu 2 menit. Kalian cari jawabannya deh ya. Oke, panggilan alamnya ini udah mendekat ini ya. Oke? Oke. Soalnya mana? Screen. Udahlah.
Kak, kakak nggak ngasih share screen-nya, Kak. Belum pakai headset ya? Kak, kakak nggak ngasih share screen-nya, Kak. Oh, emang iya enggak ya? Dan tadi ya? Iya, belum, Kak. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, oke, boleh nih. Oke, nih. Hmm. Berarti tadi kalian panggil-panggilin ya? Kakaknya udah keburu ke sana, Kak. Iya ya, aduh sorry deh. Oke, nomor 7 deh, nomor 7 aja deh, nomor 7. Ya, nomor 7, coba Ryan dulu. Coba. Yang B kali ya? Yang B. Oke, coba ya. Ini si Ryan ya. B. Fabian, kamu ada jawaban lain? A. Yang mana? A. A. Yang mana? A. Iya. Oke, baik. Nah, untuk menjawab ini, ya, ini kan belajar tentang perpindahan larutan ya, perpindahan larutan atau perpindahan zat pada membran sel, gitu ya. Nah, dia kan terjadi secara difusi atau osmosis, benar deh ya. Nah, mungkin kalian sudah tahu osmosis dan apa difusi, kan sudah lewat pelajaran ini ya. Tapi kalau kamu tanya nanti bolehlah. Nah, saya anggap kalian sudah tahu lah. Kalau kecuali bertanya ya. Nah, ini adalah peristiwa di mana dinding sel, coba dilihat ya. Apa bedanya difusi dengan osmosis? Siapa masih ingat? Ryan. Apa bedanya difusi dengan osmosis? Difusi itu pembauran, bukan, Kak? Difusi, pembauran. Namanya apa tadi? Difusis atau difusi? Difusi. Iya. Difusi. Kan udah belajar ini kan? suatu Difusi dan osmosis. Bedanya apa ya? Zatnya bergerak bebas ya kalau difusi. Zat bergerak bebas tanpa membran. Iya. Oke. Tapi dia perpindahan zatnya ini zatnya berpindah harus karena beda konsentrasi. Nah, yaitu dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kalau ini berbeda. Ini larutan. Berarti kalau ada larutan harus ada pelarutnya. Jadi zat itu di larutan itu kan berarti ada pelarut dan zat. Nah, jadi di sini air sebagai pelarut itu yaitu dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Berarti kalau itu bicara tentang larutan. Gitu ya. Nah, bedanya ini harus melalui membran, namanya membran semi permeable. Nih. Apa itu membran semi permeable? Ini adalah membran yang hanya dilewati oleh air. Nih, jadi ini dapat dilewati oleh air. Makanya zat itu dilewati oleh air.
Makanya zat itu dibawa oleh air. Kalau ini nggak harus. Nah, ini contoh ini tanpa membran juga boleh. Makanya kita kasih contoh deh. Ini contohnya misalnya ya, ketika kamu garam dan air, kamu gabung. Yang berpindah garam ke air, bukan air ke garam. Garam di sini konsentrasinya tinggi, air konsentrasinya rendah. Gula ke air, yang berpindah itu adalah gula ke air, bukan air ke gula. Yang terakhir, kalau misalnya kamu semprotkan parfum di dalam ruangan, maka parfumnya nanti akan menyebar. Itu namanya difusi. Gitu kan? Nah, sementara osmosis harus ada membran semipermeable, sehingga ini kita sebut dengan osmosis. Gitu ya. Ini adalah osmosis. Nah, ketika misalnya diberi larutan, nih larutan, ada larutan garam. Berarti garamnya konsentrasinya apa, Dek? Ini ada kita dikasih ke sini garam. Berarti konsentrasi tinggi yang mana? Garam lah kan? Oke, berarti garam ini konsentrasinya tinggi nih, sudah pasti dong. Daripada di luar sel. Berarti di dalam sel ini cairan konsentrasinya rendah. Berarti yang berpindah apa, Dek? Yang berpindah Garam. garam ke ini kan osmosis. Kan ada membran. Iya kan? Ada membran kan, Dek, di sini? Iya. Ya, berarti osmosis ini kan? Iya. Nah, berarti yang berpindah adalah cairan yang di luar atau yang di dalam? Hah? Di dalam. Sitoplasmanya kan yang keluarkan, Dek? Oh iya. Iya dong. Karena dia konsentrasinya lebih rendah. Sehingga mengakibatkan apa di sini, Dek? Kalau sitoplasmanya keluar atau air keluar. Sehingga ini akan mengakibatkan namanya apa? Siapa yang tahu? Lepas dari sitoplasma. Ini namanya peristiwa lepas, yaitu plasmolisis. Inilah peristiwa plasmolisis, yaitu lepasnya cairan dari dalam sel. Gitu kan? Nah, berarti jawabannya ini apa? Yang paling tepat adalah dodol. Gitu. Beda lagi dengan ini. Larutan garam menyebabkan dinding pecah, bukan? Kan yang berpindah ini. Oke? Kecuali misalnya kita buat yang namanya darah, beda lagi ya. Kalau darah kita tuangkan, ini darah ya. Nih, darah. Kita kasih yang namanya garam. Apa yang terjadi? Berarti cairan dari darah keluar kan? Ya enggak? Maka darahnya nanti akan mengkeriput. Namanya peristiwa krenasi. Ingat, kalau darah sel hewan, sel tumbuhan, sel hewan. Berarti kalau pada sel hewan namanya krenasi. Kalau pada sel tumbuhan namanya plasmolisis. Kalau peristiwanya seperti ini, gimana kalau peristiwanya seperti ini? Coba ini dinding sel, ini membran sel, Nah, di dalam ini larutan lebih hipertonis. Hipertonis berarti konsentrasi tinggi nih. Arti hipertonis berarti konsentrasinya tinggi. Oke. Kemudian larutan di luar ini yaitu konsentrasinya rendah. Berarti dia disebut dengan hipotonis. Ingat ya. Maka yang berpindah kan ini ke dalam toh. Ya enggak? Setuju enggak? Iya kan? Ya. Iya, Kak. Ya. Kalau ini berpindah berarti yang terjadi apa pada membran sel? Membran selnya nanti akan mendorong dinding sel. Ini disebut dengan terjadi tekanan turgor atau turgid. Terjadi turgid. Ini tadi krenasi, plasmolis, bedain ya istilah-istilahnya. Turgor adalah tekanan membran sel mendorong dinding sel. Kan terdorong ini.
Cuman karena dinding selnya kuat, pecah nggak? Enggak. Beda dengan darah. Kalau misalnya darah, nih ya, di dalam darahnya lebih hiper, di dalamnya hipertonis, konsentrasi tinggi, di luar dia hipo. Nih, tapi kan cairan yang masuk ke dalam. Maka akan terjadi apa nih? Namanya ini terjadi swelling. Swelling itu apa, Kak? Menggembung. Nah, kalau terjadi menggembung, apa yang terjadi kalau menggembung? Maka dia akan pecah atau lisis, pecah. Nah, ingat ya. Jadi dari peristiwa ini ingat yang mana krenasi, lisis ini terjadi pada sel hewan, plasmolisis dan tekanan turgid atau turgid itu terjadi pada sel tumbuhan. Makanya jawabannya ini yang paling tepat adalah dodol. Oke? Bisa, Dek? Ya, Kak. Salah dua-duanya ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat sekarang. Nomor 8. Nomor 8 apa jawaban kalian, Dek? Ayo, Fabian dulu. Ayo, Fabian. Apa? Apa? Difusi. Oke, kamu difusi. Fabian difusi. Nah, ini Fabian. Kalau dia Ryan? Transport aktif. Oke, ini Ryan. Dek, di sekolah kalian belajarnya gimana, Dek? Udah tatap muka belum? Belum. Belum ya? Mau saya, Kak. Oh, jadi kalau di sekolah belajarnya pakai Zoom juga kan? Atau Iya, cuma masih tugas pakai- doang dikasih? Pakai Zoom terus tugas. Tugas. Tapi nggak ngejelasin. Ngejelasin nggak kayak gini nggak? Dijelasin nggak materi? Enggak yang itu banget, Kak. Detail banget. Oh, nggak detail banget ya karena masalah itu ya. Kalau Ryan SMA Iya, 1 sama, Kak. gimana? Sama nggak terlalu detail. Oh, gitu ya. Makanya banyak yang salah kalian ya dari ininya ya, gitu. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini transport membran, ya. Transport membran itu transportasi membran sel itu kan ada dua macam. Ada yang pasif, ada yang aktif, gitu ya. Nah, kalau pasif ini artinya apa? Pasif ini dia tidak memerlukan ATP. Itu atau energi. Nah, dia nanti memerlukan apa? Bisa berpindah, yaitu konsentrasi zat. Ini tadi ada difusi, ada osmosis nih. Nah, gitu ya. Kalau yang aktif, dia memerlukan ATP. Nah, memerlukan ATP berarti dia nanti, ini adalah atau energi. Nanti yang aktif ini apa saja contohnya? Nah, contohnya nanti ada namanya transport massal, ada pompa ion. Transport massal ini nanti ada yang disebut dengan eksositosis, ada endositosis. Ini sudah belajar belum, Dek, di sekolah, Dek? Belum ya? Belum, Kak. Oke. Baik, kayaknya ini harus kita bahas tuntas, Dek, ini. Nggak bisa kita bahas cuma materi doang ya. Jadi jawabannya ini adalah apa? Entok jawabannya ya. Kita sampai nomor 8 dulu hari ini, Dek, ya. Biar kita bahas dulu materi tentang transport membran sel, Dek, ya. Ini sering banget keluar soal, Dek. Ya. Oke, kita ingat ya. Nanti setelah, karena ini semua soalnya ke bawah. Ini soal-soal
UTBK seperti ini adalah soal-soal yang berhubungan dengan transport membran deh, dan sering banget keluar seperti ini gitu. Jadi kayaknya Kak Holmes harus menjelaskan dulu secara detail supaya nanti kamu bisa menjawab soal selanjutnya ya. Ngapain kita bahas soal ini, ketemu jawabannya kalau kamu tidak tahu konsepnya. Kalau misalnya minggu lalu kan kita sudah belajar tentang struktur sel-sel dan organel, makanya kalian tadi bisa mengerjakan ini gitu kan. Nah kalau ini memang harus benar-benar memahami transport membran sel. Oke, jadi hari ini kita ini dulu, dipospon dulu untuk mengerjakan soal selanjutnya ya, biar paham deh ya, materi dulu ya. Ya, Kak. Oke, Ya, Kak. baik, sebentar. Ya, tapi kupikir tadi karena kata si Ryan udah lewat ini Kak, udah lewat sel. Si Pavian juga udah ujian. Kupikir kalian sudah, ya udah deh kita bahas soal aja biar kita bisa ngejar gitu. Ternyata malah nanti nggak dipahami materinya gitu kan, ngapain kita belajar kalau hanya menjawab soal itu gitu kan. Baik, ini ya kita belajar ini dulu, transport membran. Oke, sebentar, kayaknya di sini ya. Baik, ini dia ya. Transport membran. Mudah-mudahan kalian memahami ini setelah nanti Kak Holmes jelaskan. Baik, transport pada membran, begitu ya. Nah, kira-kira transport membran itu bayangannya seperti ini deh ya. Nah, bayangannya seperti ini, mudah-mudahan kedengeran. Videonya keputar nggak videonya deh? Keputar Putar, video? Kak. Komputer, Iya. Kak, komputer, Kak. Biar bisa dibayangkan seperti apa membran transport, coba perhatikan video ini selama 3 menit kayaknya. Cuman suara nggak ada ya? Ini ada. Oke, baik, itu ya. Baik. Nah, dari video itu bisa nggak dibayangin deh perpindahan? Bisa ya, di perpindahan zat pada membran sel ya? Dari video tadi ya. Nah, Ya, bisa, kira-kira, Kak. ya, jadi gini deh gambaran sederhananya ya. Bahwa dia ada 2 jenis tadi ya, apakah dia pasif atau aktif. Nah, kalau pasif itu berarti dia nggak ada ATP. Aktif ada ATP atau energi. Artinya dia yang memindahkan zat itu energi, kalau pasif enggak. Nah, pasif itu karena beda konsentrasi tadi dikatakan. Tergantung dia bagaimana caranya pasif itu. Nah, makanya kita lihat yang pasif dulu nih, ya. Nah, yang pasif itu ada 2 jenis, yaitu difusi dan osmosis.
Nah, kita lihat yang mana sih difusi. Nanti tadi ini yang Kak Holmes bilang nih, ya, difusi itu berarti dari konsentrasi tinggi. Konsentrasi tinggi itu disebut dengan hiper, ya, hipertonis. Kalau konsentrasi rendah disebut dengan hipotonis. Oke. Nah, kita lihat apa sih pembagian dari difusi. Nah, ini perlu diingat ya. Difusi itu ada difusi sederhana, ada difusi terfasilitasi. Saya ulangi, difusi itu, konsep difusi sudah tahu deh ya, bahwa yang berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, tapi nggak melalui membran. Oke, nggak melalui membran. Jadi konsentrasi tinggi dari hipertonis ke hipotonis sampai dia mencapai keseimbangan konsentrasi. Ketika disebut keseimbangan konsentrasi, ini namanya adalah isotonis. Saya tambahin ya. Namanya isotonis. Ini namanya adalah hipertonis. Hipertonis. Yang ini namanya adalah hipotonis. Hipotonis. Oke. Baik. Jadi sehingga terbentuk larutan isotonis. Isotonis artinya adalah larutan yang seimbang. Begitu. Nah, seperti apa caranya perpindahan itu? Pertama ada secara difusi, sederhana, ada difusi terfasilitasi. Difusi secara sederhana itu, contohnya kita lihat, dia ini terjadi secara spontan dan menyebar. Kalian boleh lihat ketika kita menyemprotkan parfum di ruangan, semua akan tersebar. Gitu kan? Ketika sampai parfumnya hilang, itu artinya adalah konsentrasinya menjadi rata. Begitu ya. Nah, atau gula kita aduk nih, gula kita aduk-aduk sampai merata. Garam kita aduk sampai dia merata, sampai habis garamnya. Itu namanya adalah difusi sederhana. Namun kalau pada sel-sel hewan, sel tumbuhan ataupun sel hewan, seperti apa difusi terjadi? Nah, ini ada dua, yaitu melalui terfasilitasi. Itu artinya Dek dibantu, Dek. Namanya terfasilitasi, ada yang bantu, tetapi bukan energi yang bantu. Ya. Jadi perpindahannya dari konsentrasi ke konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah, tapi ada yang bantu. Yang bantu namanya adalah protein. Oke? Kita tadi sudah bahas bahwa di membran sel ada protein. Namanya ada protein integral, ada protein perifer. Nah, dalam hal ini yang membantu itu adalah protein integral, karena integral itu bisa menyusup masuk ke dalam. Paham sampai sini? Paham deh ya? Halo? Iya, Kak. Paham, Oke. Kak. Paham, Nah, Kak. berarti kalau misalnya difusi terfasilitasi, yang tipenya ada dua, ya. Saya ulangi, difusi terfasilitasi, bedanya dengan difusi sederhana. Sederhana dia spontan, dia menyebar tanpa melalui membran-membran sel. Tapi difusi terfasilitasi melalui membran sel, tetapi bukan membrannya ini, tetapi melalui proteinnya. Tadi kita sudah bahas, ada namanya protein integral nih. Integral. Oke. Nah, sekarang gimana caranya? Ini dari konsentrasi tinggi, ini dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah bisa berpindah. Ini kan sitoplasma, berarti cairan sel ini ya. Kenapa bisa berpindah? Caranya ada dua, Dek. Yang pertama, proteinnya membentuk saluran atau yang disebut dengan channel protein atau kanal protein, membentuk saluran di sini. Jadi sifat protein integral itu dia bersifat fleksibel. Dia bisa membentuk kanal, dia bisa membentuk mulut kayak gini nih. Yaitu bahwa proteinnya ini namanya protein integral ini dia berubah bentuk. Pertama, dia berubah bentuk yang di atas, ketika sudah masuk zatnya, maka dia akan menutup dan ini dibuka. Jadi dia seperti ngangang. Nih, kebuka, baru ditangkap, baru terbuka di bawah. Nih, kebuka, kemudian di bawah kebuka. Nah, seperti itu kerja daripada si protein integral pada difusi terfasilitasi. Ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kita lihat osmosis nih. Kita lihat osmosis. Nah, osmosis tadi adalah konsepnya, ingat, yang berpindah adalah air. Makanya dia pelarut. Ini kan pelarut berpindah membawa zat tertentu, zat terlarut. Nah, kalau yang berpindah air itu sama dengan difusi dari tinggi ke rendah. Tapi langsunglah kita sepakati bahwa yang berpindah itu adalah zat terlarut. Berarti zat ini terlarut pada air. Berarti osmosis harus ada air.
Gitu loh. Ya. Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Berarti dari hipo ke hiper. Oke? Kalau kita bicara pelarut, dari hiper ke hipo. Tapi kita bicara dari zat terlarut aja. Tahu kan, Dek, pelarut dan zat terlarut, Dek, yang mana ya? Tahu kan, Ryan, kan? Halo? Tahu arti zat terlarut, mana pelarut, tahu kan? Pelarut itu air. Zat terlarut itu adalah zat yang menyatu dengan air gitu loh, ya. Jadi kalau kita bicara tentang sudah bercampur zat dengan air, namanya zat terlarut. Itu yang berpindah yang rendah ke tinggi. Tapi kalau kita berbicara hanya airnya yang berpindah, berarti dia dari hiper ke hipo. Sama dong dengan difusi. Makanya osmosis disebut juga dengan difusi air. Tetapi supaya kalian nggak bingung, langsung kita sepakati. Ya udah, kita bicara tentang osmosis itu adalah zat terlarutnya aja deh, gitu. Supaya langsung terlihat perbedaannya dari rendah ke tinggi, difusi tinggi ke rendah, gitu ya. Tetapi ingat, harus ada membran nih. Itu syaratnya. Harus ada membran semi permeable. Jadi contoh, kalau kita ini misalnya konsentrasinya hanya 2 sendok, ini 3 sendok. Berarti yang berpindah yang mana deh? Halo? Dari 2 sendok ini ke 3 sendok kan? Iya enggak? Iya. Kan dari zat terlarut rendah ke tinggi kan? Konsentrasinya kan? Tahu konsentrasi deh ya? Ngomong-ngomong, tahu nggak arti konsentrasi? Yang hipertensi itu, Man. Iya, tahu nggak artinya? Konsentrasi zat gitu. Artinya kepekatan zat. Kalau gula 2 sendok dibuat ke dalam 10 ml, kemudian gula 5 sendok sama dengan 10 ml, mana lebih pekat? Gula yang 5 sendok. Iya, berarti konsentrasi yang tinggi yang mana? Gula yang 5 sendok. Yang gula 5 sendok. Paham sampai situ ya? Berarti di sini konsentrasi zat yang lebih rendah ya berarti sebelah kiri dong. Yang sebelah kiri, ya. Ini sebelah kanan. Nah, yang berpindah nanti ini ke sini. Sampai nanti berpindah semua, sampai konsentrasi larutannya sama, bercampur. Paham sampai sini? Paham nggak? Nah, ini namanya osmosis. Oke, itu konsep osmosis. Nah, kita perhatikan peristiwa-peristiwa osmosis di dalam sel hewan, sel tumbuhan. Itu soal yang tadi yang muncul. Perhatikan. Ini aja gambarnya, Dek. Kamu perhatikan gambarnya. Berarti jika ini sel darah, Dek ya. Tahu sel darah kan, Dek? Tahu, Pak. Hewan atau tumbuhan? Tumbuhan. Emang darah punya tumbuhan? Nggak ada, iya, salah hewan. Ya, hewan. Berarti yang ini tumbuhan kan? Namanya aja cell wall. Cell wall itu berarti dinding sel. Dinding sel hanya ada pada tumbuhan. Berarti yang di atas ini semua sel hewan, ini sel tumbuhan. Oke. Perhatikan peristiwa yang terjadi. Oke, perhatikan. Kalau misalnya sel hewan kita letakkan ke larutan hipotonik. Hipotonik berarti otomatis di dalam hiper kan? Hiper. Berarti yang berpindah ini ke sini kan? Paham? Iya kan, Ryan? Iya, Kak. Oke. Kalau ini berpindah, dia punya dinding sel nggak? Nggak punya kan? Nggak punya kan? Maka otomatis dia kayak balon. Dia menggembung akan pecah. Ini namanya lisis, pecah. Menggembung namanya swelling. Jadi dari swelling ke lisis. Oke. Kalau sel hewan kita buat ke hipertonik, berarti H2O-nya yang keluar, cairannya yang keluar, benar nggak sih? Ini namanya mengkerut. Kalau dia mengkerut namanya adalah krenasi. Nah, bedakan dengan yang punya dinding sel. Ini punya dinding sel nih. Kalau di larutan hipotonik masuk ke dalam, maka terjadi tekanan turgid. Apa dari tekanan turgid, Dek? Tekanan membran sel mendorong dinding sel. Iya kan? Iya enggak? Iya. Iya. Kemudian ini plasmolisis. Yang mana sih plasmolisis? Ketika kita letakkan di hipertonik, maka keluar semuanya airnya, tetapi dia mengkerut di dalam. Itu namanya plasmolisis, yaitu H2O keluar dari dinding sel. Oke? Jadi ini diingat peristiwa-peristiwanya nih, sering banget soal nih keluar nih ya. Bisa deh ya? Bisa, Pak. Oke, baik, langsung nih. Ini yang tadi nih. Oke.
Ini namanya hemolisis atau lisis. Prosesnya ini namanya hemolisis. Lisis itu pecah, meletus, ya kayak seperti balon air kepenuhan. Ini tadi sudah kakak gambarkan, ya. Nah, larutan isotonis itu ketika larutan garam itu cuma 1% deh ya, isotonis. Berarti hipotonis itu aqueous, air biasa itu. Ini pengetahuan umum di darah ya, darah. 1% itu isotonis. Oke, ini tadi yang menggembung tadi ya. Nanti boleh kamu lihat lagi. Ini nanti kalau kamu mau nanti saya kirim PowerPoint-nya deh ya. Boleh, Kak. Nah, Ya boleh Kak. iya. Tapi kemana lah kakak kirim ya? Kak ini aja, Kak. Ke Ke grup. Kak Tomo ya? Ya, Kak Tomo boleh. Oke, Kak Tomo ya. Ntar Nah, tinggal bikin ke grup sama Kak Tomo. harusnya ya ada grup kita tadinya. Nah, ini plasmolisis tadi. Kayaknya ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah sekarang kita lihat transport aktif nih. Nah, aktif tadi karena ada energi, ya kan? Nah, ada pompa ion, ada kontransport, dan ada transport massal. Kita lihat satu-satu nih, yang mana sih pompa ion, yang mana transport massal, dan yang mana kontransport. Nah, maksudnya kan di sini, setiap sel di dalam tubuh kita itu kan berbeda-beda ya, cara dia bertransportasi, beda-beda deh ya. Ada yang secara osmosis, ada yang difusi, ada yang transport aktif. Misalnya di ginjal kita itu kebanyakan adalah transport aktif. Di organ ginjal kita, sel-selnya itu selalu banyak, lebih banyak transport aktif. Di sel saraf kita itu lebih banyak pompa ion, transport aktif gitu loh ya. Jadi ini adalah jenis-jenisnya, dan tidak semua sel itu sama proses perpindahan zatnya ya. Baik, pompa ion itu ingat ya, hanya terjadi pada natrium dan kalium. Jadi ketika ada sel-sel kita yang berpindah natrium kalium itu secara pompa ion. Apa sih yang dimaksud dengan pompa ion? Pompa ion itu adalah ketika natrium tinggi di luar sel dan rendah di dalam sel. Kalium kemudian gini. Tak gambarin aja langsung biar cepat. Nah, nih. Pompa ion itu adalah di luar si natrium dulu yang tinggi daripada di dalam. Kita kasih aja langsung gambar gini nih. Ini misalnya sel. Ini inti sel. Nah, si natrium di sini lebih tinggi daripada si natrium di sana. Nah, berarti nanti dia kalau ini lebih tinggi ya. Kemudian si kalium di sini lebih rendah, di sini ini lebih rendah, ini lebih tinggi. Ini lebih rendah, ini lebih tinggi, si kalium di luar lebih rendah. Nah, itu yang berpindah. Jadi nanti ini perpindahannya adalah si natrium berpindah keluar, ya dong, si kalium masuk ke dalam. Jadi seperti itu perpindahannya. Ya. Nah, jadi perpindahannya ini namanya adalah pompa ion. Serentak dia perpindahannya ini, natrium dan kalium ini. Biasanya ini kalau saya tidak salah, tapi benar sih ya, di sel-sel yang ada pada ginjal ini sering kita temukan. Oke. Baik, di sini kita lihat ini perpindahannya. Ini nanti oke, seperti ini ya. Natrium pada sitoplasma berikatan dengan pompa ion yang afinitas natrium tinggi seperti dan berubah bentuk. Oke. Nah, jadi perpindahan ini dibantu oleh protein kanal, yaitu difusi terfasilitasi yang tadi. Gitu. Oke. Jadi tetapi ada energi nih, ada energi yang bantu. Si natriumnya pengen masuk, keluar, natriumnya pengen keluar, ini prosesnya. Si kaliumnya pengen masuk, seperti ini prosesnya. Kaliumnya pengen masuk ke dalam, gitu ya. Jadi memerlukan energi. Natrium keluar, kalium masuk melalui protein. Ini tadi kan protein tadi. Protein apa tadi, Dek? Seperti Dek, difusi apa ini, Dek?
Kan ada difusi dengan membentuk kanal, ada dengan bantuan protein sendiri kan. Nah, ini. Yang ini loh, yang ini. Mana tadi? Nah, ini ya. Ada dengan protein saluran dan ada protein pembawa. Nah, pompa ion dibantu oleh difusi juga, yaitu protein pembawa. Nah, ini tadi ya. Baik, yang terakhir kontranspor itu biasanya terjadi pada sel, memindahkan sukrosa ke dalam sel ya. Nah, kalau kita misalnya di lambung ini, di lambung paling sering ya. Transport massal itu deh ada dua jenis, ada eksositosis. Ekso itu berarti saat dia keluar, biasanya transport massal ini adalah benda-benda padat deh pada sel, ya. Nah, jadi nanti dia ini berupa seperti ini. Kalau endositosis, dia bisa dengan cara memakan benda padat atau meminum, meneguk, yaitu cairan-cairan. Nah, seperti ini dia prosesnya. Ini kalau fagositosis, dia memakan benda padat, ini pinositosis. Ini cara masuknya, berarti dia endositosis ini. Jadi endositosis itu caranya bisa secara fago, memakan, bisa secara pino, meminum. Memakan benda padat dan minum yang cair. Gitu ya. Jadi kalau eksositosis dia proses keluar, dia membentuk vesikel. Gitu. Saya kira itu tentang PPT ini nanti akan coba saya kasihkan ke Kak Tomo supaya sebagai bahan materi kalian tambahan ya, supaya nanti kalau ada soal bisa sebagai panduannya deh ya. Ya. Oke. Nah, sama juga nanti dengan soalnya nanti kakak kasih ke kalian ya. Coba kalian bahas-bahas di rumah ya, biar nanti kita gampang untuk membahasnya deh ya. Ya, Kak. Oke, Ya, Kak. baik. Kalau enggak ini aja deh dulu. PPT ini deh, kamu baca-baca dulu lagi nanti lebih lanjut. Nanti kita kalau pertemuan selanjutnya kita bahas deh soal ini lebih detail lagi. Oke? Ya, Pak. Oke, Baik. Kak. Gimana? Ya, Kak. Oke, baik. Saya rasa itu aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat semangat kalian walaupun sudah malam, begitu ya. Nah, terkadang memang perjuangan seperti itu deh ya, tidak mengenal waktu. Oke? Terima kasih. Salam sehat. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat malam. Makasih, Kak. Malam, Kak. Makasih ya, Malam, Kak. Kak. Ya. Makasih, Kak.